sudah hadir di sini. Pembicara pertama saya kenalkan terlebih dahulu, Dr. Novita. Apa kabarnya, Dok, pagi ini, Dok? Masih di mood, Dok? Alhamdulillah, baik, Dr. Beta. Alhamdulillah, ya. Dan satu lagi, Bu Rika Damayanti. Gimana, Bu, kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Wawai. Wawai. Ya, sesuai dengan Wawai TV ya. Ya. Baik. Dr. Novita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang pedoman pelaksanaan isoman ya. Terus nanti Bu Rika ini mencoba membawa kita membahas bagaimana kita menjalani isoman ini supaya tidak stres dan enjoy dan happy. Ya. Saya sampaikan dulu biodata dari Dr. Novita. Jadi Dr. Novita ini merupakan dokter di Puskesmas Satelit ya, dan beliau dalam hari-harinya memang berkecimpung yang menangani pasien COVID. Ada beberapa jabatan atau mungkin aktivitas yang berhubungan dengan Dr. Novita berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama, beliau ini merupakan Ketua Tim Tanggap COVID-19 BSMI Lampung. Ya, terus yang kedua tim Satgas COVID wilayah Lampung, ID wilayah Lampung sebagai anggota dan ketua TCC atau tim tanggap COVID Puskesmas Satelit. Ya, beliau merupakan alumni dari FKUI tahun 1990 dan alhamdulillah beliau memiliki 4 orang anak dengan seorang suami, Pak Endri Saprizal SAGMH. Anaknya adalah Haris, Fatah, Fakih, dan Fikri. Baik, langsung saja barangkali ya, kita ke pembicara pertama, Dr. Novita. Silakan, Dok, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan pedoman pelaksanaan isoman bagi penderita COVID-19. Silakan, Dok. Ya, saya share ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wawai TV yang telah membantu kami semua untuk selalu mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan COVID ya, apalagi hari ini kita juga melihat Indonesia sudah termasuk negara yang ditakuti bukan dalam artian yang bagus, tapi ditakuti dalam artian yang tanda kutip ya, karena banyak negara-negara yang sudah membanet warga Indonesia untuk datang ke negaranya ya. Hari ini saya akan membahas tentang isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri ini sesuatu hal yang mungkin gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan ya, karena memang ya fitrahnya manusia lah ingin bergerak kemana-kemana. Tapi di saat pandemi ini suatu hal yang memang sangat membantu ya, sangat membantu, dan kita anggap kalau orang yang udah di rumah saja dianggap sebagai pahlawan ya. Ya, kalau kita lihat ya puncaknya ya sampai hari ini, dan Indonesia termasuk nomor 1 ya, nomor 1 di dunia. Ya, coba kita lihat ini ya, kita pastikan dulu apakah kita menderita COVID, langsung aja ya to the point ya. Jadi kita bisa disebut COVID itu ya pertama kalau kita ada hasil dari pemeriksaan swab PCR. Swab PCR itu apa? Yang kalau kita ngomong swab, diambil swab ya di hidung ya, kemudian itu yang bayar mahal itu, yang kalau PCR itu rata-rata 900 ribuan. Nah itu swab PCR ya, atau misalnya ada memang dari rumah sakit, nah itu kita anggap kalau dia sudah swab PCR positif baik dengan gejala ataupun tidak, maka sudah bisa dikatakan dia kena COVID ya. Kemudian ada juga dengan pemeriksaan rapid antigen, ya, mungkin sudah sering ya kita dengar rapid antigen. Ya, rapid antigen itu swab dan langsung kita bisa ketahui ya, dia termasuk positif reaktif atau tidak ya. Nah ini kalau dia dengan positif rapid antigen, tapi harus ada pertama ya, ada beberapa gejala ya, 3 atau lebih dari gejala tersebut ya, misalnya
panas, demam, batuk, lelah, nyeri kepala, nyeri otot, ya, dan lain mual, diare, dan sampai ke penurunan kesadaran. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang gejala-gejala COVID tidak melulu dan hanya batuk, pilek, ya, tapi bisa ke mual, ya, sakit perut, ya. Dari tadi juga saya baru bicara dengan pasien cuma mengeluhkan sakit perut dan mual. Akhirnya udah nggak tahan ke rumah sakit, ternyata gambaran parunya sudah putih. Nah, itu padahal keluhannya cuman nyeri perut dan mual dan lemes, ya, tidak ada batuk, pilek, tapi memang ada, biasanya semuanya ada demamnya, ya. Atau ya ada gejala tidak ada penciuman, ya, tidak ada penciuman misalnya, atau kalau tidak ada penciuman tapi menciumnya itu aja. Ada yang merasakan, oh saya kok hidung saya ini cium amis terus ya, atau cium pedes terus ya, padahal barangnya nggak ada gitu. Nah itu kemungkinan ada gangguan penciuman. Atau agesia atau tidak merasa, ya, tidak mengecap, ya, tidak mengecap sama sekali, atau dia mengecapnya rasanya beda gitu, asin terus atau manis terus, atau tidak merasakan pedas dan lain-lain. Ya, jadi kalau udah itu yang dua itu anosmia dan agesia itu termasuk gejala khas dari COVID. Ya, dengan gejala ini ditambah dengan ada rapid antigen positif, maka kita bisa memastikan bahwa dia memang terkena COVID. Ya, atau dia rapid antigen positif tapi ada riwayat kontak erat dengan dia atau masuk dalam klaster COVID. Ya, jadi kita lihat kontak erat itu apa? Kontak erat itu misalnya kita dalam 14 terakhir, ya, bertemu dengan yang positif dengan jarak 1 meter kurang selama 15 menit atau lebih. 15 menit ini bukan berarti 15 menit itu lamanya 15 menit dalam satu waktu, tapi 15 menit dalam waktu 24 jam. Misalnya kita lagi ngantri, ya, di lift itu 5 menit. Ya, ketemu di dapur itu 3 menit, ketemu di sini, dihitung-hitung selama 24 jam 15 menit, maka kita udah anggap itu dia kontak erat, ya. Ada yang mengatakan 1 meter, sebenarnya 1,8 meter, ya, atau dianggap 5 kaki, gitu ya. Kemudian yang disebut juga kontak erat adalah bila ada sentuhan fisik, ya, dengan yang memang positif COVID atau gejalanya kemungkinan COVID, misalnya kita salaman, ya, misalnya kita ya pegangan atau bagaimana, itu ternyata bisa, ya, termasuk kontak erat, ya. Kemudian yang ketiga, ya, merawat pasien yang dengan kemungkinan COVID dengan tidak standar, misalnya tidak pakai masker dan lain-lain, atau tidak pakai sarung tangan dan lain-lain, ya. Nah, ini kontak erat. Jadi kalau udah kontak erat, ya, maka ketika diperiksa rapid antigen positif, maka kita anggap dia termasuk pasien COVID, ya. Kemudian yang klaster, ya, klaster ada paparan minimal dalam satu ruangan, misalnya ada 2 orang yang ketika diperiksa ada positif, terus ada yang konfirmasi juga positif, ya. Jadi kita anggap dia sudah masuk klaster, termasuk kontak erat, ya. Jadi biasanya di kantor, ya, walaupun kita tidak terlalu dekat dengan orang itu, tapi dalam ruangan tuh udah beberapa yang positif, maka itu udah termasuk klaster, ya. Jadi ada 3, ya, yang dikatakan orang itu positif COVID. Yang pertama tadi PCR positif, yang kedua rapid antigen positif dengan 3 gejala, ya, atau gejalanya tadi anosmia dan agesia. Yang ketiga adalah kontak erat dan dengan rapid antigen positif, ya. Itu kita anggap itu sudah termasuk positif, ya. Jadi kita juga jangan wah saya sudah anosmia dan lain-lain, ya, mohonlah untuk meriksa rapid. Ngapainlah periksa mahal, ya, lebih baik saya langsung isoman aja. Kenapa pentingnya periksa ini? Ya, pertama, kalau kita periksa, kita tahu biasanya apa? Lebih disiplin untuk melakukan isoman. Yang kedua adalah bagaimana tata laksana selanjutnya pasien ini, gitu, ya. Misalnya ternyata dia perlu termasuk yang sedang berat, bagaimana, ya, kita nggak bisa mengira-ngira. Terus yang ketiga, mencegah penularan, ya.
Ya karena kita nggak periksa, akhirnya kita tiba-tiba nih ya, tiba-tiba naudzubillah min dzalik lebih berat gejalanya, ya dibawa ke sana kemari sama orang lain gitu, yang nggak tahu bahwa kita itu COVID, ya akhirnya apa? Akhirnya nyebar, jadi bikin klaster, ya. Inilah makanya pentingnya untuk periksa, ya, pentingnya periksa, ya. Kemudian selanjutnya, bila positif ngapain sih ya? Apakah saya dapat isolasi mandiri? Ya, iya kalau tanpa gejala atau bergejala tanpa sesak, ya. Misalnya anget-anget aja tanpa sesak, ya silakan nggak apa-apa, ya. Atau tanpa gejala, biasanya pada anak muda atau yang lain. Nah, tidak harus ke rumah sakit. Jadi sekarang ada pembagian kalau di protap itu kalau dia dengan gejala sedang dia ke rumah sakit darurat, ya. Kalau yang dia berat sampai yang parah banget kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Ya, tapi di Bandar Lampung, di Lampung rumah sakit daruratnya rumah sakit daruratnya lebih ke yang tanpa gejala atau gejala ringan, ya. Jadi lebih banyak ke rumah sakit, ya. Jadi yang bisa isolasi mandiri adalah tanpa gejala atau gejala ringan tapi tanpa sesak, ya. Nah, kalau kita udah sesak napasnya lebih dari 24 kali dalam 1 menit, atau kalau kita punya oximetri ya, bisa dicek saturasinya itu kurang dari 94 itu udah nggak bisa lagi untuk isoman, ya, isolasi mandiri, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang kita lihat dulu ya, memastikan dia termasuk yang ringan atau yang ini. Nanti saya lihat ya. Nah, kemudian jika saya kontak erat ya, belum periksa swab atau PCR atau rapid antigen, apakah saya harus isolasi mandiri? Iya, ya. Jika kontak erat dengan yang pasien positif atau kontak erat dengan pasien yang bergejala COVID, ya. Tadi isolasi mandiri kalau sekarang kalau awalnya kan memang 14 hari untuk kontak erat, sekarang lebih dikecilkan, kita lihat 5 hari, maka ada lagi tes namanya exit test. Ya, ketika 5 hari dicek lagi rapidnya. Kalau dia positif maka diteruskan isolasinya sampai 10 sampai 14 hari. Tapi kalau dia dicek ternyata rapidnya negatif, ya, tapi udah hari kelima gitu ya, maka dia dianggap dia tidak. Jadi memang kontak erat ini juga kita ya, biasanya kontak erat itu ada kontak erat keluarga. Nah, ini yang biasanya yang lebih dekat ya, yang dekat sekali kontak erat keluarga ya. Atau kalau memang dia di sini kos ya, maka kontak erat dengan teman-temannya ya, tempat kerjanya, atau sosial itu misalnya arisan ya, pengajian dan lain-lain ya. Nah, kemudian apakah saya dapat melakukan isolasi mandiri? Ya, ya, bila bila ada ruangan terpisah dari orang-orang yang satu tidak serumah dengan yang kelompok risiko tinggi, misalnya lansia atau orang yang sistem imunnya rendah, ya, atau yang punya penyakit penyerta, ya, seperti jantung, kencing manis dan lain-lain. Ya, itu kalau dia dalam satu rumah ada itu ya mendingan dia isolasi mandirinya di tempat lain gitu, atau ada bayi ya dan lain-lain. Karena memang untuk isolasi mandiri ini perlu tempat gitu ya. Jadi memang sebaiknya ya kalau di Polri ada namanya kampung tangguh ya. Kampung tangguh sebenarnya setiap kelurahan ada rumah isolasi gitu untuk orang-orang yang memang tidak rumahnya tidak memenuhi syarat ya. Kalau di Jakarta ada Wisma Atlet atau yang lain ya. Jadi kalau isolasi mandiri ini bisa dilakukan di rumah, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya dia mempunyai satu rumah dengan kelompok risiko tinggi, lebih baik di tempat lain ya. Nah, ya. Kemudian tadi ada yang nanya juga, kalau misalnya dia punya komorbid ya, apakah perlu dia isolasi? Bisa nggak dia isolasi mandiri ya?
Kalau dia dengan gejala ringan, kalau dia dengan tanpa gejala, ya bisa dilakukan. Tapi dengan gejala ringan atau sedang, kalau gejala ringan dia lebih baik di rumah sakit. Tapi ya saat ini rumah sakit kita sudah penuh gitu, dan memang rumah sakit diperuntukkan untuk gejala sedang berat gitu, ya tidak untuk memenuhi kuota yang datang dengan gejala ringan kayaknya sulit, ya mendahulukan yang dengan gejala sedang dan berat, ya. Nah, untuk berapa lama sih isolasi ya? Emang isolasi itu Masya Allah ya, kalau kita lihat disuruh diem gitu. Yang biasanya kaki ini melangkah kemana-mana terus disuruh diem di rumah. Kemudian ada yang di kamar aja, ada yang itu. Ya itu juga kadang-kadang membuat berat. Ya, apalagi yang biasanya sudah punya planning sebulan gitu. Oh, saya mau ke sini-sini, tiba-tiba tek disuruh isolasi. Ya, makanya itu perlu ada kedisiplinan. Ya, berapa lama? Kalau tanpa gejala 10 hari. Sejak pengambilan swab ya. Jadi bukan sejak gejala. Oh, saya gejalanya Dok sebenarnya dari tanggal 1, saya di swab tanggal 5. Berarti saya hitungnya dari tanggal 1 dong, enggak. Dari periksa. Ya. Kemudian gejala ringan. Gejala ringan itu 10 ditambah 3 hari bebas gejala. Maksudnya kita gejalanya misalnya batuk gitu ya, kita udah 10 hari masih batuk aja, ditambah sampai dia 3 hari bebas gejala. Ya kalau memang batuk kadang-kadang sampai lama ya agak lumayan lah, misalnya udah 14 hari kita genapin aja 14 hari. Kalau batuknya nggak terlalu parah masih bisa, tapi kalau batuknya masih aja itu harus terus ya, sampai dia berkurang. Kemudian juga yang agak lama itu anosmia atau agesia, bisa lebih sampai 21 hari, sampai ada yang 3 bulan masih aja hidupnya nggak cium. Ya, itu. Jadi ada batasan ketika melakukan isoman, tapi amannya sih memang 14 hari gitu. Ya. Kadang orang kita itu kadang-kadang karena apalagi yang tipenya tidak banyak mengeluh, oh nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa kok, pokoknya besok-besoknya udah sesek, udah apa. Ya, padahal itu sesek atau lemes. Ya, lemes itu udah gejala tuh, hati-hati ya. Lemes banget atau nggak mual banget. Ya, mualnya mual banget gitu. Ya, bukan sakit lambung ya, bukan sakit mah, tapi mualnya beda gitu dengan orang yang sakit mah, ya. Nah, kenapa ya harus isolasi mandiri? Ya, karena tujuan isolasi mandiri adalah memutus rantai penularan. Ya, karena kalau enggak akan selesai kita nih pandemi ini. Ya, pandemi ini nggak selesai. Mungkin kita disuruh isoman kok yang dari yang dari luar negeri kok bisa masuk ke kita tanpa ketahuan. Wah, itu juga itu udah kebijakan yang lain lagi. Yang penting sekarang bagaimana kita ketika kita sakit, ya, ketika kita ada gejala, kita mulai mencari nih gejalanya apa, ya, makanya perlu tes. Tanpa isoman, ya, satu orang yang terkonfirmasi bisa ke rekan kerja, ke teman, ke keluarga, ya. Jadi sekarang macam-macam. Kemarin ada yang cuman bindeng-bindeng dikit aja positif, gitu. Bindeng-bindeng, dia bukan rapidnya, positifnya bukan rapid loh, PCR. Dia bindeng-bindeng dikit, coba dia dia periksa PCR gitu ya, taunya positif. Ya, jadi memang prokes itu perlu untuk melindungi dari orang-orang yang memang gejalanya ringan atau tidak ada gejala gitu. Ya, tadi sudah disebutkan yang tanpa gejala tuh banyak gitu. Nah, apalagi yang udah ada gejala, udah kelihatan positif. Nah, kita berusaha, ya, kewajiban kita untuk tidak menyebabkan orang lain sakit, yaitu dengan melakukan isolasi mandiri, ya, dengan rekan kerja, dengan teman, dengan keluarga dan lain-lain. Ya, itu makanya ya tadi untuk memutus mata rantai penularan. Ya, obat suplemen yang perlu diminum vitamin C, vitamin D, ya, terus sesuai dengan kondisi penyerta, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat, oh dok nggak ada vitaminnya B-komplex, D-kapil, udah heboh gitu, udah ribut gitu. Emang sekarang ini lagi booming ya obat-obat COVID ini karena memang tadi kasusnya meningkat banget ya.
Nah, jadi obat-obat ini banyak yang nggak ada, vitamin suplemen aja udah susah gitu. Kita cari aja dong vitamin C yang isep juga boleh ya, gitu. Vitamin dan lain-lain ya bisa. Kemudian vitamin D carilah ya. Terus kalau yang ada jantung, hipertensi, teruskan minum obatnya nggak apa-apa ya. Nah, antivirus kalau gejala ringan, antivirus juga harus hanya dengan resep dokter, nggak bisa sembarangan ya. Jadi kemarin sampai di-share kalau udah kena COVID, tuh ada tuh yang berapa obat itu, ya. Berapa obat, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, udah deh orang pada ngeborong, ya. Waktu kapan yang awal Juni, bulan Juni kemarin tuh orang bisa bebas beli obat virus, antivirus itu di Jakarta ya. Nah, tapi di udah selanjutnya udah kosong deh ya, giliran yang membutuhkan benar-benar obat antivirus adalah orang-orang yang memang yang perlu ya, dari ringan sampai sedang gitu ya. Kemudian juga pengobatan sesuai gejala. Kalau panas ya minum paracetamol ya, kalau atau nggak banyak minum. Ya banyak minum. Kadang-kadang kita karena udah stres doang atau tidur terus ya akhirnya lupa minum, akhirnya tambah panas gitu. Padahal minum ini adalah mengurangi dehidrasi. Kalau dia panas kan lama-lama kalau kita minum akan berkurang juga panasnya. Ya kita checklist ya, kita lihat nih vitamin C boleh 3 kali sehari misalnya yang tidak asam ya. Ada juga yang vitamin C tidak asam kan. Kemudian vitamin C tablet isap boleh itu 2 kali sehari selama 1 bulan. Ya, multivitamin yang mengandung vitamin C, B, zinc ya 2 kali sehari ya. Boleh. Terus vitamin D juga, vitamin D bisa ini kalau untuk yang suplemen ya, tapi kalau udah yang sakit vitamin D-nya lebih ditinggikan ya, bisa sampai itu. Kemudian obat herbal boleh, madu silakan ya, ada kusul gindi silakan ya, tapi yang sudah teregistrasi dengan Balai POM ya. Obat rutin ya, obat rutin penyakit sebelumnya jika ada, misalnya tadi hipertensi, kencing manis dan lain-lain. Kemudian minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Ya, jadi memang untuk favipiravir ini harus dengan resep dokter ya. Jadi Avigan kalau bahasa patennya ada namanya Avigan gitu, yang harganya mahal banget tuh ya. Kemudian paracetamol bila demam, obat pereda gejala yang lain misalnya batuk, pilek dan lain-lain. Makanya ketika kita cek ke sini, ketika dia melakukan isolasi mandiri, sebenarnya dia harus kontak juga dengan puskesmas atau kontak dengan tenaga kesehatan yang misalnya kita punya teman, apalagi kita tanya, kita minta ya pokoknya nggak apa-apa lah lewat WA kayak apa ya, karena ya tadi ya jangan sampai terjadi perburukan ya akhirnya kita nggak tahu ya, karena ada beberapa yang memang menganggap ini suatu aib ya, suatu yang nggak boleh diketahui, akhirnya nggak maulah saya di-share lah dok katanya ya, nggak maulah saya ada Pak RT atau ngomong nih dok saya ada pasien ini tapi dia nggak mau diteruskan ke puskesmas katanya, takut. Nah gitu ya, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi saya juga harus menceritakan nih, hari ini pagi ini juga ada yang berita duka gitu, ada sepasang suami istri sudah lansia ya, positif melakukan isoman ya, walau ini kayaknya nggak ada pemantauan ya, pemantauan dari yang lain tuh dari itunya ya. Saya tanya sama puskesmas dia nggak tahu gitu ya, walau akhirnya tadi pagi ini dengar kayaknya bapaknya sudah nggak bergerak lagi. Nah kayak gitu kan ya, isoman itu tetap harus dipantau, makanya isomantau sebenarnya. Jadi orang yang lagi sakit kan susah kalau dia itu, saya lagi sakit udah nggak bisa lagi ngomong gitu ya, apalagi kalau isoman kan nggak ketahuan di dalam kamar dia ngapain gitu ya. Jadi ketika dia masih bagus ya, ketika dia periksa ya tadi oximetri, ternyata sudah di bawah 93 atau di bawah 90, udah itu perlu hati-hati ya, hati-hati. Bukan menakut-nakuti, tapi ini perlu diketahui bahwa COVID ini tidak aib ya. Ketika kita melakukan misalnya isoman atau yang lain, silakan minta bantuan orang lain ya, atau di sini saya kebetulan di tanggap COVID ya, BSMI Bulan Sabit Merah ya, tolong nanti kita ada tim pemantau ya. Dengan tim pemantau itu akhirnya
apapun yang itu kita bisa konsultasikan ya ke dokter atau perawat. Gitu. Dan itu memang kita nggak datang ke rumah ya, termasuk juga di puskesmas kita tidak datang ke rumah, tapi memantaunya dengan WA dan lain-lain ya, karena kita juga menjaga diri juga ya. Nah, terus apa saja yang tadi ya, obat yang simptomatik itu obat yang sesuai dengan gejala. Terus ini juga perlu adanya cuci hidung. Ya, cuci hidung ini juga perlu kalau memang mau melakukan ya dengan bisa dengan NaCl atau air mateng ya, kita kayak kita istisqa, kayak kita lagi wudhu ya. Jadi membersihkan ini rekomendasi dari THT ya, dari Perhimpunan Dokter THT ya. Nah, kemudian juga edukasi keluarga, ya, edukasi keluarga dan melihat kesehatan dan gejalanya, ya, memeriksakan diri ke dokter, melapor ke dokter bila ada gejala. Jadi keluarga itu adalah kontak erat, ya. Jadi kalau ada gejala atau yang lainnya, silakan dikonsultasikan. Kemudian juga dalam satu keluarga, ya, ketika selalu pakai masker, kalau ketemu selalu pakai masker. Cuci tangan dan jangan sentuh wajah, jarak minimal 1 meter ya. Jadi misalnya dia di rumahnya itu cuman ada kamar mandi WC 1 gitu ya, jadi dia ketika mau ke WC lewatin keluarga lewatin yang lain, silakan nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai juga gara-gara isoman di kamar aja. Ya ada ini pasien saya baru tahu gitu 1 bulan dia di kamar, baru tahu bahwa ternyata isolasi itu boleh keluar rumah kamar gitu, boleh keluar rumah karena memang sebaiknya juga ikut berjemur gitu. Tapi tadi ketika ketemu dengan orang, ketemu dengan keluarga, kita jaga ya, jaga pakai masker, juga jaraknya minimal ya 1,8 sebenarnya. Ya, kemudian selalu juga membersihkan perabot-perabot yang disentuhkan oleh pasien. Jadi ketika apalagi orang tua ya, ketika melakukan isoman di dalam kamar gitu ya, kita melihatnya dari luar, itu kita lihat peralatannya, kita beri misalnya bajunya taruh di plastik sini ya, nanti disemprot-semprot dulu gitu. Jadi dipisah cucinya, atau bekas maskernya taruh di sini, nanti disemprot dulu, nanti di apa gitu. Jadi nggak sampah medis juga, limbah medis ya juga berbahaya ya ketika dia pakai masker terus maskernya tidak diolah dengan baik ya, karena memang ada saya baca beberapa hari yang lalu ya, ternyata penularan banyak juga dari masker-masker yang tidak dikelola oleh yang baik, masker-masker pasien isoman ya gitu. Jadi jangan dibuang sembarangan juga, dirobek, disemprot-semprot terus kemudian ditaruh di ya. Nah, apa yang perlu dia tadi selalu menggunakan masker saat keluar dan interaksi dengan orang yang ada di rumah. Misalnya dia mau makan kan bingung maka diem aja ya, tetap ngomong. Physical distancing dengan orang lain, menerapkan etika batuk ya. Etika batuk itu batuk di lengan atas ya, di lengan atas kita. Ya, jadi tidak gitu ya dengan tangan, apa kalau kita tutup itu tangannya kotor gitu. Ya. Kemudian kamar terpisah, alat makan minum ya juga dibersihkan secara terpisah ya, agar tidak tercampur dengan anggota keluarga lain. Ya kalau bisa ada desinfektan ya di kamarnya, disiapin desinfektan. Jadi kalau mau itu dibersihin dulu, disemprot-semprot dulu, nanti baru dicuci. Ya berjemur juga sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, sebenarnya ada waktunya, yang kita inginkan adalah ultraviolet B. Itu ultraviolet B ini ada yang mengatakan di jam 9 sampai jam 11 ya, itu waktu terbaik untuk berjemur ya. Buka jendela, kalau bisa ada kamar yang ya kita gunakan adalah kamar yang sirkulasinya baik ya. Berjemur, pakai masker, rutin cuci tangan, olahraga juga bisa. Olahraga kan nggak harus ke tempat yang lain, bisa olahraga ya. Silakan kalau misalnya di tempat isomannya di atas ya, misalnya dia punya tingkat di atas, silakan di depannya, di terasnya dilakukan olahraga ya, dan makanan bergizi ya, dan 3 kali sehari ya, pisahkan cucian kotor ya, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah periksa suhu dan saturasi oksigen. Maka memang sebaiknya ketika kita isoman kita mempunyai alat oksimetri gitu ya. Jadi periksa suhu juga bisa dengan termometer. Ya.
catat suhu 2 kali sehari, cuci pakaiannya, ya bagi yang sekolah bisa WFH. Jadi kita anggap aja seperti biasa gitu ya. Tapi banyak yang tersisa memang isoman ini apalagi untuk orang-orang yang aktif ya. Ketika disuruh ngurung di dalam kamar kayaknya Masya Allah gitu. Nah, jika suhu tubuh naik di atas ini, lapor ke petugas. Ya, kalau kita lihat lingkungan kamar, ya bersihkan kamar setiap hari. Lebih baik jika sambil menggunakan APD. Jadi kita tetap membersihkan ya kamarnya. Terus ini tadi ya. Nah, kalau kontak erat bisa dilakukan pemeriksaan ini. Bersihkan daerah yang sering tersentuh dengan pasien, itu gagang pintu. Ini kita semprot-semprot ya, makanya desinfektan itu sebaiknya tersedia gitu. Nah, ya ketika isoman ternyata waduh saturasinya nggak turun ya. Ya kita bisa coba ini dulu sambil mencari, ya kita coba dulu ya posisi-posisi yang baik, karena sekarang rumah sakit juga Masya Allah ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah ke rumah sakit ya, sampai ke 8 rumah sakit aja baru ketemu tempatnya ya, dan lain-lain ya. Jadi memang ini bukan Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik aja ya. Nah, kita kapan harus ke rumah sakit? Ya, demamnya terus-menerus, masih aja demam. Napas semakin sesak ya, nyeri dada, muntah terus-menerus, diare terus-menerus. Kalau gangguan kesadaran ini yang paling parah ya. Jadi ini secara keluhan, secara gejala, sedangkan secara objektif itu dengan pemeriksaan oksimetri tadi. Ya, kalau misalnya dia kurang dari 93 sebenarnya, walaupun kita inginnya 95 sudah diberi gitu ya. Nah, itu kalau misalnya udah rendah kayak gitu perlu hati-hati ya. Nah, raga sehat, jangan lupa ruh dan jiwa juga harus sehat. Ya, banyak berdoa ya, makanya ada iman, imun, aman. Iman, aman, imun. Ya, iman itu yang pertama dulu. Ya, kita yakin semua ini adalah memang qadarullah ya, memang takdir Allah ya. Jadi kita minta sama yang telah membuat takdir gitu ya, di Allah. Jadi jangan sampai lupa. Kita minta tolong teman-teman. Jadi jangan malu untuk mengakui bahwa kita kena COVID ya, karena dengan banyak doa dari saudara-saudara kita ya, mungkin itulah ada yang doanya makbul gitu ya. Tetap koneksi dengan komunitas juga yang lain-lain juga ya, kita tetap lakukan. Me time ya, kalau ini kebetulan nih gitu. Kalau kemarin kan kita banyak digituin sama deadline ya, sekarang kita bisa agak nyantai dikit, bisa baca buku, lain-lain dan lain-lain gitu ya. Kemudian bicara dengan keluarga dan kerabat lewat daring ya, lewat call dan lain-lain. Dan mengurangi paparan media dan berita mengenai COVID ya. Jadi kalau memang kayaknya agak mengganggu, misalnya boleh juga kita untuk sementara keluar grup dulu bentar gitu. Tapi jangan sampai dimatikan HP-nya, karena HP ini perlu ketika orang kesehatan puskesmas akan menghubungi kita ya. Tapi misalnya saya keluar dulu ya sementara dari grup ini ya, silakan aja, karena mungkin kayaknya nih baca-baca ini kok jadi malah tambah menurunkan imun gitu ya, silakan. Kemudian ya olahraga silakan, olahraga tuh banyak gitu ya, bisa di kamar ya. Tidur yang cukup juga agar istirahat optimal. Waduh dok, saya biasanya kalau malam ini nggak bisa tidur katanya ya. Ya tadi ya mungkin kita kan ketika mengetahui COVID aja udah kayak dredeg gitu ya. Waduh saya COVID, waduh bisa mati deh. Oh gitu, jangan kayak gitu, karena banyak yang sembuh, yang sehat. Jangan kayak gitu, kita tetap optimis ya, optimis. Akhirnya karena udah tahu dia COVID, dia tambah imunnya turun, tambah lagi nggak mau ngasih tahu orang lain, tambah lagi nggak ada pemantauan, waduh lengkap sudah ya. Jadi kalau udah COVID, kita ketahuan positif, udah napas dalam deh, la haula wala quwata illa billah ya. Kita cari pertolongan ya, call friend siapa, misalnya kepada orang kesehatan, puskesmas dan lain-lain ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Sekarang orang udah tahu orang COVID, mau biar emang karena agak sensi ya, namanya juga lebih sakit ya. Ih, Bu Dokter, kayak ini sama tetangga saya langsung melengos, ya udah. Langsung lari, langsung masuk ke dalam, ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga itu ya itulah kita tenangkan. Ya ternyata memang ya namanya juga orang sakit ya.
tapi sakit yang tidak boleh dijenguk ini, ya, dijenguk dengan pikol aja, ya. Kebutuhan lengkapi kebutuhan nutrisi, makan yang cukup dan sehat. Jangan kita ngomong udah makan belum gitu, tapi kita tidak mencek gitu dia ada makanan apa kagak gitu. Makan yang bagus yang sehat, tapi kita tidak memberikan gitu. Ya, jadi semangatnya iya, tapi mana itunya aplikasinya gitu ya. Ya, virus, oh kok virusnya bermutasi ya. Kita kapan? Nggak usah dipikirin dulu ya, ada mutasi apa kagak, yang penting jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Ya, jadi kita tetap harus melakukan prokes ya. Prokes, pakai masker dengan benar ya. Pakai masker dengan benar tuh jangan mulutnya aja, tapi semuanya sampai hidung. Masker itu bukan melindungi orang lain, tapi melindungi kita. Jadi kadang-kadang pasien, Bu pakai masker, ya, si ibunya apa, ya disangkain karena kita takut karena dia nggak pakai masker. Enggak, ini masker itu sebenarnya melindungi ibu gitu, bukan melindungi saya tenaga kesehatan. Kalau kita kan udah pakai masker, ya, tapi ya tadi ya melindungi kita semua. Terus sering cuci tangan, ya, dengan sabun dan air, ya, kemudian segera lakukan vaksinasi, ya. Jangan percaya hoax, jangan sebar hoax. Jadi memang vaksinasi ini walaupun dibilang efikasinya lah 65 kali, tetap itu sangat bermanfaat ya. Tetap dengan adanya vaksinasi capek juga herd immunity ya, dengan herd immunity akhirnya bisa hilang juga gitu. Ya mungkin kita pengen seperti yang kayak Piala Eropa kemarin tuh bisa nggak pakai masker ya. Iya, dia vaksinasinya bagus ya, cakupannya, kedua juga ketat ya, ketika ke tempat itu ketat untuk masuk gitu. Dan kartu vaksinasi itu tidak ini apa namanya, bisa-bisaan aja nih kartu vaksinasi menghambat kita pergi kemana-mana. Enggak, bukan di sini saja, di seluruh dunia, karena namanya pandemi. Untuk pindah ke tempat biar mau kemana tuh harus ada bukti dia ada vaksinasi, termasuk juga haji ya. Jadi jangan ini ya, makanya saya suka sedih gitu ya ketika orang berbondong-bondong ke vaksinasi, kita masih sibuk dengan hoax gitu. Akhirnya ketika sekarang stoknya agak berkurang, nah kita kagak kedapetan. Mau keluar kota bingung. Dok, bikin rekomendasi dong, Dok. Waduh. Ya, maaf ya. Jadi saya sedih banget ketika yang datang itu adalah orang-orang yang memang sebenarnya saya pengen teman-teman gitu ya, semua yang di sini itu bisa gitu tahu gitu ya bahwa mendapatkan ya haknya. Jadi mendapatkan hak ya, vaksinasi itu bukan kewajiban juga, tapi hak kita ya itu. Ya, ini juga ya COVID itu nyata dan krisis global seluruh dunia membicarakan. Jadi pandemi. Ya, silakan yang masih menganggap pandemi. Pandemi apa tuh ya? Konspirasi, silakan. Tapi tetap kerjain yang semua tadi, 6M itu dikerjain. Kalau dia ada sakit, tes, isolasi dan lain-lain. Ya, cari informasi yang korek. Ya. Kita lihat ya, Teknomed selalu lakukan protokol kesehatan, edukasi isolasi mandiri kepada keluarga, laporkan gejala kepada tenaga kesehatan terdekat. Silakan mau ke siapa aja. Jika terdapat sesak napas, penurunan saluran, langsung ke rumah sakit. Ya, jangan konsumsi obat-obatan tanpa anjuran dokter. Ya, ini yang bikin obat-obat yang memang diperlukan orang lain jadi habis di lapangan. Ya, ini 6M, ya, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, menghindari makan bersama. Ya, juga memohon doa terhindar wabah. Jadi yang 1, 2, 3 pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, insya Allah mungkin sudah bisa mudah dikerjakan. Tapi menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, ya, menghindari makan bersama, ini agak susah. Ya, makan bersama dengan orang yang nggak serumah, ini perlu ya dibatasi. Ya, ini kalau ini ada yang 5M ya, jadi ada titik lengah, ya, pernikahan, kunjungan rumah. Jadi sekarang kalau kita kunjungan rumah, kita sebagai tamu juga tahu diri gitu, pakai masker. Ya agak ini gitu. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah kunjung rumah deh. Lewat telepon bisa, di call bisa. Kalau udah rapat ya silakan rapatnya online, ya, gitu. Ya,
Ini doa kita yang biasa setiap hari mungkin kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim ya. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Insya Allah itu saja ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.